Ibu, tadi ada salah satu langkah yang dilakukan untuk membantu para tenaga kerja kita yang saat ini tengah pengangguran, yaitu program bantuan subsidi upah yang sebelum-sebelumnya sudah berjalan, namun infonya dihentikan. Padahal banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan program ini. Nah, ini apa alasannya, Bu? Dan sejauh ini seperti apa update-nya? Ya, saya kira bantuan pemerintah itu tidak hanya subsidi upah. Program-program yang sifatnya charity, yang sifatnya bantuan sosial itu tetap dilakukan dan bahkan ditingkatkan. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa program-program padat karya itu di2 kali lipatkan, jumlahnya sangat tinggi. Kemudian program yang ada di Kemenko Perekonomian, program Kartu Prakerja ini juga masih diteruskan. Ini mereka yang pencari kerja, mereka yang di PHK, mereka yang dirumahkan berhak untuk mendapatkan akses program ini, dan di sini tidak hanya untuk peningkatan kompetensinya melalui pelatihan, tapi ada insentif yang nilainya nilainya sama dengan BSU 600.000 kali 4. Baik. Ibu, pemerintah juga disebutkan bahwa kini memfokuskan anggaran untuk program Kartu Prakerja gelombang 12 dengan tunjangan sebesar 3,55 juta. Nah, ini bagaimana sih, Bu, cara mendaftarnya dan apa saja syarat yang harus dipenuhi masyarakat? Ya, itu saya kira terbuka, Mbak. Ini bukan di Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan hanya menjadi bagian dari program ini melalui Sisnaker. Kami memberikan pelatihan, baik yang ada di pelatihan-pelatihan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan maupun mereka yang mendaftar LPK yang mendaftar di Sisnaker. Tadi Ibu bilang juga lagi difokuskan untuk program padat karya. Nah, ini programnya seperti apa, Bu? Padat karya di Kemenaker ada 2, padat karya infrastruktur dan padat karya produktif. Program ini padat karya infrastruktur, misalnya membangun yang menjadi kebutuhan masyarakat, membangun akses jalan desa, kemudian gorong-gorong, atau mungkin apa saja yang dibutuhkan, yang kalau kemarin kita membangun MCK dan air bersih di desa-desa. Jadi kami punya data kerjasama dengan Kemendes, banyak sekali desa-desa yang kekurangan air bersih, banyak sekali daerah-daerah yang masih menggunakan MCK-nya masih MCK yang belum berstandar MCK ya, itu kami bangun, itu salah satu contohnya. Padat karya, Mbak Kesma, lebih banyak di Kementerian PUPR, itu dengan anggaran yang puluhan triliun dan menyerap ribuan atau ratusan ribu, mungkin nilainya juta, mungkin bisa dikonfirmasi nanti lebih lanjut ke Kementerian PUPR. Jadi kalau kita memitigasi pandemi COVID-19 terhadap ketenagakerjaan, itu tidak hanya ada di Kementerian Ketenagakerjaan, ada di berbagai kementerian dan lembaga. Baik. Salah satu program juga dari Kementerian Ketenagakerjaan itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Ibu sempat juga mengalami banyak penolakan dari masyarakat. Nah, ini poin-poin dari penolakan ini, kalau Ibu melihat, sebenarnya apa sih, Bu, yang sebenarnya kalau mereka menolak itu justru tidak bisa menguntungkan untuk masyarakat, program yang akan diberikan dari Kemenaker? Ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang diharapkan menyederhanakan regulasi, menyempurnakan perizinan, menyederhanakan regulasi tentu saja. Dan kita berharap, namanya juga Undang-Undang Cipta Kerja, dengan undang-undang ini akan menghadirkan investasi. Ketika ngomong hadirkan investasi, tidak hanya investasi dari luar, tapi investasi dari dalam negeri juga. Dengan hadirnya banyak investasi itu, maka harapan kita adalah terciptanya lapangan kerja yang luas. Tadi saya katakan kita punya tanggungan, sebenarnya turun sudah 7 juta, ternyata naik menjadi 9,7 juta. Saya kira semuanya butuh lapangan pekerjaan, dan lapangan pekerjaan itu akan bisa masuk ke Indonesia apabila tercipta iklim berusaha yang kondusif.
Saya kira undang-undang ini dimaksudkan untuk itu, menciptakan lapangan kerja dengan tetap memberikan perlindungan kepada para pekerja yang sekarang masih eksis bekerja. Undang-undang ini mengalami proses yang uji publiknya luar biasa. Jadi uji publik itu dilakukan ketika proses penyusunan sampai kemudian akan masuk, ketika dalam proses undang-undang ini sudah RUU ini disampaikan kepada DPR. Waktu itu Pak Presiden menyampaikan klaster ketenagakerjaan, pembahasannya diakhirkan. Itu waktu yang baik bagi kami untuk mereview kembali draft RUU itu bersama-sama dengan stakeholder ketenagakerjaan. Melalui forum tripartit nasional, kami duduk bersama isu-isu yang teman-teman menganggap mungkin bagi teman-teman pekerja merugikan dan tidak memberikan perlindungan, kita bicarakan kembali dan pada akhirnya hasil dari tripartit nasional inilah yang kemudian diputuskan bersama-sama dengan DPR. Baik. Semoga sesuai dengan harapan dan tujuannya memang Undang-Undang Cipta Kerja bisa membuka lapangan pekerjaan lebih luas dan menjawab kekhawatiran dari para tenaga kerja Indonesia saat ini tentunya ya Bu. Mbak Gesma, yang saya ingatkan jadi memang kita ingin menciptakan lapangan kerja, tapi ingat bahwa undang-undang ini justru memberikan perlindungan kepada para pekerja. Salah satu yang mungkin di antara pasal yang kuat bagaimana undang-undang ini memberikan perlindungan kepada pekerja. Dulu pekerja waktu tertentu atau PKWT itu mereka tidak mendapatkan kompensasi ketika berakhir kontrak kerjanya. Sekarang dengan undang-undang baru masa kerja 1 sampai 12 bulan dia berhak untuk mendapatkan kompensasi. Jika kurang dari itu dihitung sesuai dengan waktunya. Kemudian ada yang baru yang tidak pernah kita punya, undang-undang jaminan perlindungan bagi pekerja yang mengalami PHK dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan. Ini hal yang baru yang tidak diatur di Undang-Undang 13 2003. Jaminan kehilangan pekerjaan ini ada benefit yang didapatkan, manfaat yang didapatkan dari pekerja yang mengalami PHK berupa cash benefit, kemudian ada vocational training dan akses pasar kerja. Ini konsep baru dalam memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami PHK. Baik, Ibu, bagi mereka yang putus kontrak, apakah Undang-Undang Cipta Kerja juga melindungi hak-hak mereka? Tadi saya sampaikan dari mereka yang PKWT pun, pekerja PKWT pun berhak mendapatkan kompensasi ketika berakhir kontraknya. Ini salah satu bentuk perlindungan kepada mereka. Baik, berarti lebih ke arah hak-hak para tenaga kerja, Ibu, sudah lebih dilindungi lagi supaya mereka menerima hak dengan baik dan yang benar. Makanya saya katakan tadi Mbak Gesma, memang kita ingin agar mereka yang menganggur ini mendapatkan kesempatan bekerja, tetapi ingat bahwa undang-undang ini juga memberikan perlindungan kepada pekerja yang eksis. Terakhir, ada pesan yang ingin disampaikan Ibu kepada masyarakat? Ya, saya kira pandemi ini belum berakhir. Semua negara sedang berupaya bagaimana memutus penyebaran COVID-19 ini. Nggak ada pilihan, meskipun vaksin sedang kita upayakan untuk bisa terus diterima oleh masyarakat. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menjaga protokol kesehatan. 3M itu penting. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan baik dengan sabun maupun dengan hand sanitizer. Itu saya kira dan kita tidak boleh menyerah dalam kondisi sesulit apapun. Ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan kesulitan, Tuhan juga menciptakan kemudahan. Jangan pernah menyerah dalam kondisi sesulit apapun. Kita harus terus berusaha untuk bisa keluar dan bangkit dari kondisi sulit ini. Baik, tetap harus positive thinking tentunya ya Ibu dalam kondisi saat ini, karena pikiran juga bisa mempengaruhi kondisi kita saat ini sehingga lebih mudah untuk terpapar virus COVID-19. Betul, baik, Mbak Gesma. Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauzia, terima kasih sudah berbagi banyak hal pada kita pada program Meet the VVIP kali ini. Semoga sehat dan sukses selalu Ibu.
Ya, saya juga Mbak Gesma. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam program Meet the VVIP kali ini. Saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetap kami ingatkan untuk selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.